warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-allamahu bil bayan. Allahumma salli wa sallim barik majid wa azim wa karrim ala nabiyina habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu ila yaumil mizan. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda dhanni 'abdi bi kullama dzakarani. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, menurut nanti ada hilal, ada hisab. Oh, ternyata enggak kelihatan bulan Syawalnya, maka Sa'bannya digenapkan menjadi 30 lagi. Tapi kemarin bulan kelihatan 6 derajat. Kemungkinan puasanya karena udah 6 derajat kan udah tinggi, kemungkinan saja bisa jadi puasanya 29 insya Allah. Mau 29 apa 30? 28 bulan Februari 28 mah ya, Februari itu 28 bener. Kalau bulan Islam nggak ada yang 28, nggak ada yang 31, semuanya 29 sama 30 gitu. 28 enggak ada, ya 31 enggak ada. Jadi 29 30, 29 30 begitu aja. Dalam setahun kurang lebih 10 hari, ya kurang lebih perbandingannya 10 atau 15 hari itu dengan tahun Masehi. Jadi kalau ya 10 hari, kalau tahun Masehi itu 365 hari, kalau tahun Hijriyah 355 hari. Begitu. Perbandingannya 10 hari, kadang-kadang bisa lebih 12 begitu. Enggak lebih dari itu. Nah, untuk itu mungkin ntar Ramadan tahun besok, sekarang kan bulan Maret, puasanya 2025 atau 2026, bisa jadi ntar lebaran sama tahun baru. Ya, 1 Januari, besoknya lebaran gitu. Bisa jadi. Karena harinya terus lama-lama itu dia maju begitu. Nah, hitungannya demikian. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, sampai juga nih bulan yang kita tunggu-tunggu udah sampai 4 hari. Ya, alhamdulillah masuk ke 4 hari nggak kita rasa-rasa. Kita masih menyambutnya dengan kalimat marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul qiyami atau syahrul siyami. Di mana-mana sekarang masih menyebutkan seperti itu. Marhaban ya syahrul, selamat datang bulan Ramadan. Itu namanya marhaban. Ya, kita menyambutnya dengan sukacita, dengan bergembira. Man fariha bi qudumi Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira aja kedatangan bulan suci Ramadan, jasadnya belum apa-apa udah diharamkan oleh api neraka. Dan ada satu pintu buat orang yang puasa namanya Babur Rayyan, namanya Ar-Rayyan. Itu babu, itu pintu buat di mana orang memasuki surga tersebut melalui pintu itu siapa? Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh perhitungan. Ya. Kenapa demikian? Karena memang pintu tersebut sudah diciptakan khusus oleh Allah. Berarti kita semua bisa melalui pintu itu dong, bisa jadi. Ya. Tapi kalau orang nggak puasa, wallahu a'lam. Atau puasanya entar puasa entar enggak gitu ya. Padahal bulan Ramadan seenaknya aja. Kalau lagi mood
Wah, kalau lagi senang dia puasa. Kalau lagi suntuk, wah dia kagak puasa gitu. Alasannya apa? Lagi sakit nih. Iya, lagi sakit. Apa sakitnya? Pusing nih, nggak enak. Kayaknya kalau puasa, kayaknya kalau diterusin juga nggak enak. Ya Allah. Ya. Aneh sih nggak apa-apa nih, nggak makan, nggak mikul, nggak minum, yang penting ngerokok. Iya, nggak apa-apa, nggak makan, nggak minum, yang penting ngerokok. Kira-kira gimana tuh? Gak apa-apa deh sekali jadi ngerokok, habis sekali udah nggak ngapa-ngapain lagi, nggak apa-apa. Ya Allah, sama aja bohong. Apapun yang masuk melalui lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita batal. Jangankan ngerokok, mohon maaf ya, ngupil terlalu dalam aja bisa batal. Korek kuping terlalu dalam juga bisa batal. Ya, memasukkan sesuatu sampai tenggorokannya, sampai uwe batal juga. Ya. Semua lubang deh. Ya lubang yang di belakang juga begitu. Kalau ada kemasukan sesuatu gatal-gatal akhirnya dimasukin, batal juga. Jadi seluruh lubang-lubang yang ada di tubuh kita ini waktu lagi puasa dijaga, jangan sampai kemasukan. Kalau nggak sengaja istighfar, artinya nggak sengaja kelupaan. Nah, namanya juga orang lupa lagi enak-enak atau kegatelan, kukunya panjang kan masuk tuh enak, ngorek-ngorek, wah kelihatan kotorannya dibuangin. Pas dia ingat, astagfirullahaladzim lagi puasa, buru-buru dia lepas, lupa namanya. Tapi kalau lagi anak-anak gitu, nggak apa-apa, diturusin lagi malah, cari cotton bud malah, wah nggak boleh, malah keterusan, tidak boleh. Pokoknya nggak ada yang boleh dimasukin sesuatu apapun. Kumur-kumur juga nggak boleh terlalu banyak. Kumur-kumur lagi enak sedang-sedang siang-siang, adem juga kayaknya, nggak ada yang tahu ini. Ada yang tahu. Sayang-sayang yang ngebatalinnya cuma kumur-kumur doang, ketelan sedikit misalkan, nggak boleh. Kalau sengaja juga batal. Maka kumur-kumur di siang hari yang tadinya sunnah jadi makruh. Kalau berlebihan. Tapi kalau niatnya sama mau sholat nggak apa-apa. Yang sunnah tetap sunnah. Asal tidak berlebihan kumur-kumurnya. Kumur-kumurnya jangan niat supaya seger, jangan. Kumur-kumurnya dengan niat supaya jangan bau mulutnya, jangan. Makruh tuh yang begitu. Jadi kalau kumur-kumur niat jangan bau, makruh. Kumur-kumur niat supaya tambah seger, makruh. Ya. Tapi kalau kumur-kumur emang mau sholat, emang mau wudhu, dia kumur-kumur, tidak apa-apa. Tetap jatuhnya sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu tidak akan menghalangi menjadi sebuah hukum yang lain, kecuali ada ilat atau ada sesuatu, kecuali ada niat yang lain. Begitu. Jadi nggak apa-apa kumur-kumur. Kecuali gosok gigi di siang-siang, itu jadi makruh, nggak boleh. Kecuali gosok gigi tadi, misalkan waktu lagi imsak atau baru masuk waktu sholat, baru azan gosok gigi, masih diperbolehkan. Begitu. Kalau udah lepas dari itu, tidak boleh. Nah, kemudian yang sekarang kita perlu luruskan, saya juga lagi viral juga nih. Jadi tidak ada waktu imsak. Wah, pernah dengar gak? Sesungguhnya ini tidak ada waktu imsak. Kenapa? Waktu imsak emang gak ada. Waktu imsak yang sesungguhnya adalah pada saat azan dikumandangkan, itulah waktu imsak. Jadi kalau waktu imsak 10 menit sebelum azan udah imsak. Sesungguhnya itu sesuatu perkara yang nggak tahu udah keterusan kayak begitu ya sampai sekarang. Padahal tidak ada waktunya imsak. Itu cuman namanya ihzar atau tanbih. Tanbih itu peringatan. Tanbih, peringatan. 10 menit lagi mau azan. Nah, imsak artinya apa? Imsak artinya saum, puasa. Ya, as-saumu sama dengan al-imsaku. Puasa itu sama dengan imsak. Puasa itu ya menahan. Menahan itu ya puasa gitu. Jadi menahannya kapan? Pada saat azan. Kalau udah azan baru ditahan. Kalau belum azan, belum ditahan. Kita masih boleh ngapa-ngapain. Cuman udah lampu kuning, hati-hati. Pas lagi imsak baru nyalain rokok misalnya gitu. Iya. Ntar kalau lagi tanggung-tanggung azan bagaimana? Lagi disedot-sedot lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung. Ya. Sembur aja jadinya. Nah, jadi kalau udah langsung waktu imsak itu maksudnya waktu tanbih, tapi bukan waktu imsak. Waktu imsak sesungguhnya waktu azan tiba.
Kalau waktu tambih cuman hati-hati. Ayo sebentar lagi mau azan nih, segera gitu. Minimal kita udah persiapan, udah nggak ngapa-ngapain. Kalau dulu sih masih kecil beneran itu. Waktu imsak sama babe sama apa namanya nyak, manggilnya nyak atau mah, nggak boleh udah imsak. Bener-bener kagak boleh makan gitu. Ya bener-bener kagak boleh. Jadi kalau udah imsak itu udah diomelin makan. Tapi setelah berkembangnya sekarang perkembangan zaman, waktu imsak masih boleh untuk sedikit makan dan minum, atau ya mungkin ya ala kadarnya yang belum mungkin kita ini kan, nah kita minum sekedarnya, atau yang belum habis minumannya kita habisin gitu. Itu tadi, atau mungkin merokok yang belum nih dicepetin rokoknya sampai waktu subuh tiba. Nah ini sekedar pelurusan aja buat kita. Kemudian saat kemarin memasuki bulan Ramadan, Anda tanya nih, adakah kemarin yang pas masuk bulan Ramadan mandi? Nah, ada yang mandi gak? Ada niat mandi gak? Mandi sunnah memasuki bulan Ramadan. Itu ada mandinya. Ya disunnahkan begitu. Ya. Kenapa demikian? Karena Ramadan ada sesuatu hari yang sangat luar biasa, seperti hari yang raya, seperti hari yang agung. Kita cuma taunya mandi wajib, gitu ya. Mandi junub, kemudian mandi apa lagi? Ya. Atau mungkin yang kita udah sering dengar ya, mandi Jumat, gitu. Padahal mandi itu banyak. Nih lihat nih, mandi sunnah itu banyak. Pertama, yang sering kita ketahui itu tadi ya, mandi wajib. Apakah orang itu bermimpi, baik laki-laki mau perempuan, itu mandi wajib. Mandinya dari mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian lagi mandi apa lagi? Mandi janabat, sama juga. Kemudian apa lagi? Mandi sunnah hari Jumat. Kita mandi. Kapan waktunya? Dari sebelum subuh udah mandi Jumat namanya. Ya. Dari jam 2 udah juga mandi sunnah hari Jumat. Karena hari Jumat itu udah dihitung pada malamnya sampai harinya. Jadi kalau ada yang udah mandi sebelum subuh dia mandi, paginya nggak mandi lagi, boleh. Kalau emang dia belum mandi waktu subuh, paginya dia mandi menjelang Jumatan, dia baru niat, aku niat sunat, mandi sunat hari Jumat, boleh juga. Ada yang 2 kali, subuh mandi, pas mau ke masjid mandi lagi. Nah itu sih emang gerah aja dia. Ya gerah akhirnya dia mandi lagi. Ya kagak apa-apa kalau rajin gitu ya. Kalau emang ini udah cukup sekali saja mandi, apakah sebelum subuh, apa habis subuh, atau nanti menjelang Jumatan. Kemudian mandi apa lagi? Mandi hari raya. Hari raya Idul Fitri dia mandi. Nah sebelum itu pun banyak para ulama kita mandi menghadapi bulan suci Ramadan, dia mandi bersihkan. Bahkan niatnya banyak tuh. Aku niat mandi wajib, andai kata mandi wajib saya nggak sempurna. Aku niat mandi junub, andai kata junub saya nggak sempurna. Aku niat mandi sunnah supaya badan saya tambah segar menghadapi bulan Ramadan. Aku juga mandi sunnah untuk menghadapi bulan Ramadan. Oh dimandi, dijadiin satu tuh niat banyak. Mandinya sekali, tapi niatnya banyak, pahalanya juga banyak. Tuh, jadi mandinya satu, niatnya banyak, pahalanya banyak. Begitu juga macam-macam. Sholat juga begitu ternyata. Sholat sunnah, nih pas tadi kita datang nih, pas datang apa namanya, Pak siapa tadi yang pemantap tadi? Oh ya, pemantap yang baca subhanallah bihamdihi subhanallah. Enak bacanya, masih nyantai. Jadi pas waktu sudah menunjukkan mau titit, nah istilahnya udah dihitung tuh pas. Ada juga yang baca kecepatan, waktu masih 3 menit udah habis 100-nya. Orang baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Akhirnya udah habis, ini waktunya belum. Ya kita bingung, ini mau ngapain? Akhirnya komat juga, banyak yang protes. Waktu masih ada udah komat aja. Nah sebaiknya kayak tadi itu bacanya subhanallah wa bihamdihi, nggak terlalu cepet, nggak terlalu lambat. Kita masuk, ya Allah, sunnahnya kan kalau masuk masjid ngapain kita? Sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi karena udah waktu, ya sayang belum sunat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh belum. Maka kita boleh niatnya 2. Pas masuk, aku niat sholat sunat tahiyatul masjid dan aku niat sholat sunat fajar. Boleh dijadiin 1, pahalanya jadi 2. Wah, udah ada yang pernah gitu belum? Ya belum ya. Oh udah pernah. Wah, udah pernah, pinter namanya tuh.
ya. Usolli sunnatal fajri rakaataini, usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini, astagfirullahaladzim. Jadi niatnya dijadiin satu. Aku niat salat sunat fajar dan niat salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dapat double pahalanya. Double tahiyatul masjid dapat. Kemudian dapat salat sunat fajar juga dapat. Tuh begitu. Jadi boleh. Kalau nggak mau didobelin bagaimana? Maka tahiyatul masjid diganti dengan fadilah yang lain. Apa penggantinya? Zikir cuma 4 kali aja. Misalkan ya Allah mau masuk masjid, oh tiba-tiba udah detiknya udah tinggal 30. Tek tek tek. Wah, tinggal berapa detik lagi? Nggak keburu sholat. Bagaimana ini? Ganti dengan zikir. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Nah, baca tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Zikir tersebut akan menggantikan salat tahiyatul masjid yang 2 rakaat itu kita tinggalkan. Tuh, gitu. Jadi kita harus punya, wah, katanya bisa dapat pahala lebih nih. Iya. Udah zikir juga, kemudian dia dapat apa? Dia masuk masjid juga, kemudian dia takut nggak dapat apa-apa, akhirnya dia zikir 4 kali supaya menggantikan sholat tahiyatul masjid. Kalau ada waktu, kita baru wudhu nih, wudhunya masih basah. Nah, wudhunya masih basah, maka ada niat sholat lagi. Apa sholat namanya? Sholat sunnah wudhu. Kalau wudhunya masih basah. Kalau wudhu dari rumah sampai masjid udah kering, nggak ada lagi sholat tahiyatul wudhu. Karena wudhunya udah kering. Tapi kalau wudhunya udah masih basah, boleh tahiyat wudhu. Waktunya udah mepet, tinggal 2 menit setengah. Kita gabung lagi. Kan wudhunya masih basah nih. Aku niat sholat sunat tahiyatul wudhu dan sholat sunat tahiyatul masjid dan juga sholat sunat ya fajar atau sholat sunat apa qobliyah subuh karena Allah Ta'ala. Digabungin 3 niat. Boleh nggak? Boleh juga. Masya Allah. Itu saking baiknya tuh, ya, saking baiknya ya Allah dengan kita, satu sholat bisa digabung menjadi 3 niat seperti itu. Subhanallah. Ini baru yang tahu doang nih. Kalau yang nggak tahu sih, ya jadi akhirnya dilaksanakan sholat 1, ya pahalanya cuma 1. Tapi kalau dia niat 3-3-nya, pahalanya dapat 3. Dengan syarat itu tadi masih ada wudhunya. Kalau nggak ada wudhunya, udah tahiyatul masjid sama qobliyah dijadiin 1, biar dapat 2 pahala. Paham ya? Nah, masya Allah. Dikit lagi. Mandi apa lagi tadi? Mandi Idul Fitri dan mandi Idul Adha, sunnah. Mandi gerhana, ada juga. Ntar mau ada gerhana nih, misalkan gerhana matahari. Nah, nggak taunya ada yang melaksanakan sholat gerhana, maka di rumah kita niat sholat sunnat gerhana. Gerhana apa? Gerhana apa aja. Kalau yang matahari ya gerhana matahari. Kalau pas malam-malam nanti ada mau melaksanakan sholat gerhana bulan, kita niat sholat sunat gerhana bulan. Tuh begitu. Sholat sunnah jadi banyak, bukan sholat ini aja. Terus apa sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah orang yang memandikan jenazah. Orang yang ikut mandiin jenazah, bukan hanya amilnya aja, kan suka dipanggil tuh. Keluarganya siapa yang mau ikut mandiin? Kadang-kadang kita bukan keluarganya juga suka ikut mandiin. Nah, orang yang ikut memandikan jenazah, dia sunnah mandi setelah itu. Kalau orang dulu malah bukannya itu aja, habis ngelihat jenazah, habis ngelihat mayit suruh wudu. Ya, wudu. Kalau nggak wudu cuci muka. Habis ngelihat jenazah. Oh, gitu. Padahal itu sunnahnya. Nah, sunnahnya memang kalau orang udah sambil memandikan atau orang yang ikut memandikan, sunnahnya dia juga mandi. Mandi sunnah setelah memandikan jenazah. Kemudian mandi apa lagi? Mandi orang yang baru sembuh dari sakit. Tapi bukan sakit biasa, sakit jiwa. Sini siapa yang sakit jiwa udah sembuh? Ada yang sini stres gitu ya. Orang habis stres nih. Ya, habis stres dia, habis sakit jiwa gitu. Sembuh, mandiin. Ya, mandikan. Sunnah karena
Kenapa? Khawatir ketika dia sakit jiwa, dia stres, nggak tahu dia itu entah mimpi, entah junub, entah bagaimana, namanya orang stres, ya. Kan dia lupa sama mandi. Maka setelah dia sembuh dari sakitnya, maka dia dimandikan, mandi sunnah ketika dia selesai sembuh dari sakit jiwa. Siapapun orangnya, ya. Mau kita kenal nggak kenal, itu bilang sama udah dimandiin belum, begitu. Mandiin apaan? Mandi sembuh, gitu kan? Sekarang udah sembuh. Oh iya belum, tolong dimandikan. Nah ini perlu kita tahu nih namanya ilmu, ya. Mandikan deh. Mandinya gimana? Ya mandi semuanya, diguyur dari atas ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya harus basah. Nah begitu. Ingat-ingat tuh. Ntar jangan-jangan pas pulang pada mandi, ya habis pada stres katanya. Allah. Itu namanya mandi sunnah. Kemudian apalagi ada satu lagi nih mandi sunnah yang mungkin kita belum kita ketahui. Ya, itu tadi setelah dia itu sakit. Mandi sunnah atau bahkan ini tidak sunnah, bahkan diwajibkan gitu ya. Orang yang baru masuk Islam. Nah, mu'alaf itu dia harus mandi. Mandinya mandi apa? Ya mandi. Karena dia itu baru masuk Islam, dia mandi wajib semuanya. Diajarin tuh. Atau kita tanya juga. Atau kita bisik-bisik. Kamu kan udah masuk Islam nih. Ntar pulang-pulang mandi ya. Dia bingung. So udah mandi. Ya tadi. Kapan? Pagi? Enggak. Sekarang kalau udah masuk Islam, mandi lagi. Begitu. Pernah gak kita dengar waktu itu satu kampung nih diajak ke kali, kemudian habis itu dia mandi bareng-bareng. Dia mandi pakai sabun segala macam karena udah pada bersih semuanya, baru diajak masuk Islam. Siapa dia? Ada yang tahu nggak? Iya betul, Ustadz Fadlan Galamatan, ya, Papua. Orang Papua diajak mandi semuanya. Belum baru tahu-tahu gitu pada mandi, pada girang banget tuh mandi di kali, dikasih sabun segala macam. Oh, pada girang pas udah begitu, jiwanya udah bersih, jadi dimandiin dulu sebelum syahadat. Nggak tahu ya pas mandinya begitu, tidak hanya badannya bersih, pikirannya ikut bersih, hatinya ikut bersih. Pas diajak, mau nggak kalian bertauhid? Siapa yang menciptakan kalian? Dicerahin sedikit, langsung bilang mau. Oh, semuanya bersyahadat, dikali syahadatnya. Lagi mandi itu semuanya pada syahadat semuanya. Inilah cara Islam untuk membersihkan diri kalian, semuanya suci lahir batin dari atas ujung kepala sampai ujung kaki, dia semuanya bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis saat begitu suruh mandi lagi. Sekarang mandi lagi, mandi lagi. Nah, itu mandinya setelah dia bersyahadat. Bersih banget betul. Tapi dia sudah bersih. Sudah cuci lahirnya, batinnya, dia sudah suci karena sudah mandi. Nah, yang terakhir, setelah sudah mandi, ada yang kita bersihin, membersihkan sunnah. Sunnah membersihkan. Apa yang dibersihkan? Ada 5. Apa itu? Yang harus dipotong dari tubuh kita, sebagian anggota tubuh. Motong apa kira-kira? Rambut. Yang udah sering motong rambut bagian atas. Jadi motong rambut itu sunnah, ya. Ya ada orang emang sih dia ada juga sih yang miara rambut, wah panjang gitu. Laki-laki sebenarnya itu antara makruh haram dan juga sunnah. Kalau niatnya ngikutin Rasulullah, ya kalau ngikutin Rasulullah panjangnya cuma sebahu. Rasulullah cuma segini, rambutnya ikal sebahu. Itu pun tidak semerta-merta kalau nggak salah sampai akhir hayatnya sebahu, tapi sering dilihat oleh para sahabat Rasulullah rambutnya sebahu. Tapi kalau sebahu tidak diriap, juga nggak dikuncir. Ini kita ada yang lihat kan anak muda ya rambutnya sebahu, dikuncir juga, begitu. Nah, jangan kalau mau ngikutin sunnah Rasulullah nggak begitu, udah biarin aja, dilepas begitu rambutnya. Itu ngikutin sunnah. Tidak lebih panjang dari itu. Ada juga akhirnya yang lebih panjang dari bahu segini, sampai kelihatan kalau pas dari belakang. Neng mau kemana? Pas nengok bekumis. Gua kira siapa begitu. Mana jalannya kemayu lagi, rambutnya panjang. Wah, nggak taunya ya siang-siang Wawan, malam-malam Wiwin. ya, gitu. Siang-siang Maman, malam-malam Mimin. Masya Allah. Ada nggak tuh di sini tuh? Ya, jangan sampai begitu ya. Rambutnya dipanjangin. Nah itu bukan panjang sunnah tuh.
Dipotong sunnah. Rambut ini laksana antena. Ini antena nih. Kok antena? Sinyal sebelum masuk ditangkap dulu sama antena. Otak kita ini adalah receiver, penerima sinyal itu. Sinyal sebelum masuk ini nyangkut dulu di rambut, begitu. Jadi kalau rambutnya dipotong, maka antena yang tadinya mungkin pikirannya udah rusak, pikirannya mau marah mulu, ngomel mulu, ya pikirannya ini suuzon mulu sama orang, pikirannya pelit, pikirannya mau menang sendiri, sering-sering nyukur rambut. Nah, beneran ini ajaran ahli sufi. Jadi kalau kita nih susah banget nih otakmu ya, begini banget nih kayaknya ini, jadi pikirannya tuh kalut mulu, cukur rambutnya. Gitu. Ada yang tanya, Ustaz, kalau orang yang rambutnya botak gimana? Ah, bagus dia. Karena pikirannya bersih terus. Ya mengkilap, nggak ada sinyal yang kotor. Makanya, pernah dengar tahallul nggak? Tahallul. Benar ya? Orang yang umroh, yang haji, pasti tahallul. Tahallulnya Rasulullah, sunnahnya botak semuanya. Kenapa? Supaya kembali dari sana, pikiran-pikiran yang ada di kampungnya, yang ada di kotanya, yang ada di dunia lain, ke sana, habis semua pikirannya, bersih. Pulang dari haji, pulang dari umroh, udah pelontos. Tumbuhlah antena baru, antena digital. Ya, udah nggak analog lagi. Artinya antenanya baru semua numbul, begitu. Itu orang yang tahallul. Kalau yang nggak tahallul di sini ya udah kita potong rambut. Subhanallah, itu sunnah kita potong rambut. Ntar mau lebaran nih, potong rambut. Kemarin mau Ramadan, ya potong rambut. Minimal rambut yang di atas. Ternyata kita punya rambut beberapa ya, yang kita lindungi nih. Pertama, rambut atas, sunnah dipotong. Apalagi yang sunnah dipotong? Kuku. Kuku sunnah dipotong, betul sekali. Bagaimana cara motong kuku? Dulu udah pernah diajarin. Masih ingat? Wah, Ustaz Harun masih ingat. Tangan kanan telunjuk. Nih, potong kuku yang pertama ini nih. Telunjuk jari tengah, jari manis, kelingking, jempol. Menurut Imam Nawawi. Habis itu tangan kiri kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol. Imam Nawawi. Kalau Imam Ghazali, telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempolnya diumpetin dulu. Kelingking kiri, kelingking ya, jari manis, tengah, telunjuk, jempol kanan terakhir. Tuh, jadi motong kuku juga ada sunnahnya. Jangan main potong aja. Pokoknya yang enaknya mana nih? Cetak. Udah gitu harinya sembarangan. Jangan. Potong kuku hari apa aja? Bagus, Kamis, Jumat, dan Senin. 3 waktu. Barang siapa yang motong hari Senin, maka insya Allah dia akan menjadi anak-anak yang pinter. Atau otaknya itu nggak cepat pelupa, nggak cepat pikun. Oh, motong kuku hari Senin. Yang motong hari Kamis, kalau yang dia punya usaha, dagang apapun, maka dagangannya, usahanya, apa adalah bisnisnya, insya Allah bisnisnya akan lancar. Motong kuku hari Kamis. Kalau yang akhlaknya kurang bagus, pelit, ya, emosional, nggak mau didengerin, ya belajar susah, sembahyang susah, potong kukunya hari Jumat biar akhlaknya bagus. Jadi anak-anak bisa kita ini potong kuku, badung nih anaknya. Sini loh, potong kukunya hari Jumat biar nggak bandel, biar mau didengerin. Bebel amatnya anak bebel, potong kukunya hari Senin biar kagak bebel, gitu ya. Lu dagang rugi mulu sih, ya. Rugi, potong kukunya hari Kamis, biar dagangnya kagak rugi mulu, gitu. Itu masya Allah sunnahnya. Selain dari itu kebalikan, hati-hati. Bahkan ada yang bilang kalau motong kuku hari Sabtu kagak bakalan dapat jodoh. Wah, tapi alhamdulillah lu dapat jodoh semua di sini. Anak-anak muda nih, jangan motong kuku hari Sabtu, jodohnya susah. Ya, itu menurut filosofi atau ahli-ahli sufi dari Imam Nawawi rahimahullah. Ya, Imam Nawawi itu masya Allah sampai mensunnahkan kayak begitu. Dikit lagi, ya nggak ngapa-ngapain kan, nggak ngopi ini. Udah kuku apa lagi yang sunnah potong? Kumis ya betul, kumis. Jadi kumis sunnah dipotong, jangan sampai nutupin bibir. Bisa sampai begini-begini, sampai bisa dikelinting-kelinting lagi, mablang bahasanya. Potong kumis sunnah
dirapiin, dicukur ya. Mau dicukur habis kayak mau apa, pokoknya dicukur ya. Jadi kalau udah emang sedangnya segini saya 1 senti, ya udah habis setelah itu dicukur rapiin. Jangan sampai nutupin bibir. Wah, begitu. Sunnah begitu. Jenggot gimana? Sunnah nggak dicukur? Tidak. Jenggot sunnahnya dipelihara. Tapi juga peliharanya jangan sampai panjang-panjang. Udah kayak kambing bandot misalnya nggak dicukur-cukur gitu. Ya, tetap harus dicukurnya, dirapikan. Tapi tidak dicukur habis. Sunnahnya begitu. Kalau kumis boleh dicukur habis. Nah yang terakhir, belum terakhir. Yang di tengah-tengah, bulu apa nih? Iya, bulu ketiak. Bulu ketek ternyata sunnah ini. Tapi sunnahnya bukan dicukur, dia apa? Cabut. Gitu. Jadi kalau bulu ketiak sunnah dicabut. Kalau dicukur, gatel. Pada nancep. Makanya kalau bulu ketiak itu dicabut, iseng-iseng kalau habis gerah gitu ya. Nah, gimana habis ngapain? Nah, cabut deh ya, sambil gatel-gatel gitu. Cetuk dapat berapa biji gitu. Ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu sunnahnya begitu. Yang namanya sunnah nggak bakalan berubah. Udah dicabut. Kalau dicukur susah juga, apalagi dikerok. Wah, gak enak pas numbuh itu gatel pada nempel. Makanya dia sunnahnya dicabut. Sebisa mungkin dicabut. Ada orang malah dia bela-belain beli obat buat ngerontokin bulu. Bener itu? Diolesin aja sama dia. Wah, diolesin. Begini ditetak-takan. Kenapa? Nunggu 5 menit. Ya, tangannya begini keren sekelan katanya apa? Di sini ada obatnya. Habis itu diseka sama tisu. Set. Wah, pada rontok. Boleh juga tuh. Nggak tahu obatnya di mana. Kalau ada yang tahu saya juga pengen pesen. Ya dibilang set gitu. Apa katanya? Wax. Wah, dia bilang wax apa wax? Nggak tahu ada tuh. Ya. Wax. Oh, diginiin. Bener pada rontok. Setelah itu putih banget di pamer-pamerin putih. Subhanallah. Apa itu boleh? Boleh. Karena namanya mencabut. Ya, dicabut bulu ketiak. Nah, kalau yang satu lagi terakhir adalah bulu anu. Ya, bulu anu. Ya udah paham dah. Saya pernah nanya, Bang, gimana? Pernah nyukur bulu anu gua? Emang apa? Ya dicukur. Sejak kapan nggak dicukur? Ya sejak seumur hidup. Seumur hidup. Masa gimana udah tuh ya? Masya Allah. Bulu itu dicukur 40 hari sunnahnya. Kalau udah 40 hari, sunnah dicukur. Begitu, dibersihin, dirapin, jangan didiemin. Nyukurnya kapan? Sama. Nyukurnya kalau nggak Senin, Kamis, Jumat. Ya, jadi nunggu hari Kamis dulu ntar. Begitu. Atau hari Senin. Sunnah ya. Yang belum pernah dicukur, cukurlah besok. Nah, gitu ya. Tapi jangan di masjid ya. Saya pernah di masjid ngeliat, ya Allah, ini pada keriting-keriting amat di kamar mandi. Ya, ini keriting-keriting dong pada nyabutin bagaimana nih? Ya Allah, mana nggak disiram lagi. Masya Allah, jangan di rumah ya. Di kamar mandi rumah, jangan kamar mandi masjid pada keriting-keriting. Kan kita tahu jenisnya ya. Jadi kalau dia dicukur, dipendekin, dia akan menambah. Nah itu tadi, menambah kekuatan. Beneran nih, ya, menambah durasi. Rasanya gitu menambah durasi. Nah ini jemaah Allah SWT, ini perkara yang sunnah. Tapi sunnah jikalau kita kerjakan di bulan puasa menjadi pahala wajib. Hebat nggak? Cuma guting kuku doang sama cukur-cukur rambut sama cukur ini pahalanya pahala wajib. Luar biasa. Itulah apa namanya? Indahnya, hebatnya, fadilahnya, begitu besarnya bulan suci Ramadan. Sehingga nanti pada bersih-bersih semuanya nih, kelihatan klimis-klimis gitu bulan Ramadan, rambutnya dicukur, yang uban-ubanan nggak kelihatan. Wah, kenapa dibotak? Ubannya nggak kelihatan. Jadi habis gitu rapi. Alhamdulillah. Ya demikian, mudah-mudahan ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga Ramadan kita terus semangat, terus dipenuhin di masjid-masjid, tarawih sampai habis. Niat aja udah, nih niat saya tarawih pengen sampai habis. Terserah ntar setelah itu belakangan pulang kampung bagaimana terserah. Yang penting niat dulu dari sekarang. Saya pengen tarawih sampai habis, saya pengen ngabisin Al-Quran, ya saya pengen sedekah mulu ngasih orang sedekah. Niat aja dulu. Niat aja udah dapat pahala. Tergantung nanti bagaimana Allah yang menakdirkan semua itu. Insya Allah.
Hadanallahu ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihaqqil kita Fatihah. Semoga semuanya nih yang hadir di sini sampai akhir insyaallah sehat walafiat ya. Panjang umur sehat walafiat insyaallah sampai menemui nanti Idul Fitri semuanya jadi fitri, jadi bersih seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunda. Kemudian lagi yang belum punya rezeki mudah-mudahan ada rezekinya lah buat pulang kampung, buat lebaran, buat membahagiakan anak-anak dan istrinya insyaallah. Ala hazinah qulatin saliharatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa syalasan zahiran batinan fil jannati wal akhirah. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وافنا يا كريم وافنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبحق من أنزلت فيه سورة الفاتحة افتح لنا باب الخير وباب البركة والعافية والسلامة والصحة واليسر والسهولة وأبواب النعم والأرزاق والتوفيق والهداية وأبواب السرور والفرح والعلوم والمغفرة وأبواب الجنة يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام والإحسان وثبتنا بالتوحيد والاعتقاد والمعرفة من دار الدنيا إلى دار الآخرة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi. Yang masih punya wudu boleh salat isyraq. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu